Rosia dengan NIM 124701036. Di sini saya merekam di rumah pada tanggal 2 April 2025 mengenai hukum ikhfa dan juga iklab. Nah, kita langsung saja mulai. Yang pertama ada ikhfa. Nah, kan artinya tuh ikhfa tuh artinya samar. Nah, pelafalannya tuh ada di antara izhar dan juga idgham. Nah, jadi nun sukun atau tanwinnya itu dilafalkan tidak jelas. Nah, tapi namun juga tidak dimasukkan ke huruf yang kedua. Nah, terus lafal huruf nun sukun atau tanwinnya masih ada, tapi tidak sepenuhnya dicampur dengan lafal huruf kedua, sehingga lafal nun tidak jelas atau samar. Nah, selanjutnya di sini ada juga cara bedain samarnya tuh. Nah, tinggal samarnya tuh dibedakan berdasarkan huruf nun. Yang pertama ada dengan letak makhraj dengan nun dekat, sedang, dan jauh. Yang kedua tafkhim dan tarkiknya huruf kedua. Nah, di sini ada cara melafalkan ikhfa, aqrab dan ausat. Nah, di sini tuh yang pertama mempersiapkan pelafalan pada makhraj huruf berikutnya. Yang kedua, mengalirkan suara gunah sempurna. Untuk huruf isti'la tuh nantinya jadi tafkhim. Yang ketiga, mengalirkan suara dari mulut atau jauh karena lemahnya nun. Di sini ada contohnya nih. Yang pertama ada yang ini tazakka. Nah, di sini lafal nun dibaca samar disertai gunah. Lidah bersiap ke makhraj huruf ta, baru bersiap, tapi belum di makhraj tanya, baru lafalkan ta yang berharokah. Durasinya tuh disertai gunah, 2 harokah, gunah jelas. Nah, di sini ada, kita lanjut ke yang ikhfa berdasarkan makhraj. Nah, di sini tuh ada bedanya nih, ikhfa aqrab sama ikhfa ausat. Ini tuh ada pada kedekatan makhraj nun dengan huruf-huruf berikutnya. Kalau yang aqrab itu tuh makhraj huruf keduanya tuh ada ta, dal, sama to yang ada di sini, yang di ujung lidah, ta, da, to yang bertemu dengan gigi seri atas. Nah, itu kan sangat dekat dengan makhraj nun. Jadi perlu hati-hati agar tidak jadi idgham. Dan karena dekatnya makhraj ini, maka kadar ikhfa atau kadar kesamaran si nun sukunnya itu paling tinggi, mendekati idgham. Oleh karena itu kita juga harus hati-hati agar tidak dilafalkan secara idgham atau damum, atau masukkan ke huruf yang lain. Nah, untuk ikhfa yang ausat, jarak makhraj itu dengan nun tidak dekat dan tidak jauh. Kan ausat tuh kadar ada di yang di ininya, yang di belah sininya. Nah, ini belah sininya, yang jauh dari si ujung lidahnya. Terus kadar ikhfanya tuh sedang atau pertengahan. Di sini ada contoh ikhfa yang aqrab. Kita lanjut dari yang kolom kanan ke bawah. Wala antum abiduna fa amma man tagha lahum jannatun tajri wa qad khaba man dassaha wa ka'san dihaqa ila rabbika muntahaha min tahtihal anharu tabaqan al tabaq kuntu turaba zi quwatin indati khuliqa mimma indafiq ila antazakka min tasnim illa ma tawalla wa kafara. Selanjutnya di sini ada ikhfa yang ausat. Dari kolom kanan ke bawah.
min syarri yauma yunfakhu yauma yatazakkarul insanu fatanfa'ahu dzikra idzas samaa'u fatarat illa min dhari'in naron zata faman sya'a min zikraha iza sya'a ansyarah izas sama'u syaqqat wala yughni min ju' wa anzarnakum anta muziru falyanzuri kadhan famulaqih az-zakara wal unsa ma'an sajjaja yauma yanzuru aja'ahu liman sya'a minkum laqawlun faslun yatiman fa'awa. Nah, selanjutnya di sini ada yang ikhfa abad. Cara lafalinnya tuh kan ada ikhfa abad atau kaf. Yang pertama tuh siapin pelafalan pada makhraj huruf berikutnya. Yang kedua, alirin suara gunanya sempurna secara tarkik atau tipis. Yang ketiga, alirin suara dari mulut jauh terhalang oleh pangkal lidah, menyerupai suara pada bahasa Indonesia. Nah, di sini ada contohnya. Aro'aita in kana ala. Nah, jadi melafalkan nun secara samar dengan dengung dibarengi persiapan makhraj kaf. Setelah itu lafalin kaf berharokah. Karena makhraj kaf itu jauh dari nun, maka hati-hati jangan sampai dilafalkan secara izhar. Durasinya tuh 2 harokah. Di sini ada prakteknya yang ikhfa untuk qaf dan kaf. Azaban qoriba liman sya'a minkum iza karrotun kiraman katibina an-nujumun kadarot wa iza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin rasulin karimin kullu nafsin min quwwatin aro'aita in kazzaba anka wizrok nasiyatin kazibah allazi anqadha dhahrak wa man qatala aro'aita in kana an kiblatihim. Nah, di sini ada juga cara melafalkan ikhfa abad yang pada qaf. Nah, jadi yang pertama tuh siapin pelafalan pada makhraj huruf berikutnya. Yang kedua, alirin suara guna sempurna secara tafkhim atau tebal. Yang ketiga, alirin suara dari mulut jauh terhalang oleh pangkal lidah menyerupai suara pada bahasa Indonesia. Contohnya, ngazabang qoriba. Nah, jadi yang pertama tuh lafalin nun secara samar dengan dengung dibarengi persiapan makhraj qaf atau tafkhim. Setelah itu lafalkan qaf berharokah. Lalu karena makhraj qaf jauh dari nun, maka hati-hati jangan sampai dilafalkan secara izhar. Terus pelafalan ikhfa tafkhim disertai guna 2 harokah. Nah, di sini ada ikhfa berdasarkan tafkhim atau tarkik huruf sesudahnya. Kan sifat tafkhim atau tarkik huruf setelah nun sukun atau tanwin nyebabin tafkhim atau tarkiknya pelafalan ikhfa. Nah, jika huruf sesudah nun sukun atau tanwin adalah huruf yang dilafalkan tafkhim, maka ikhfa nun juga dilafalkan tafkhim. Demikian juga sebaliknya.
Di sini ada contoh yang ikhfa tafkhim. Dari kolom kanan ke bawah, yauma yanzuru faragta fansab wa man solaha wa in talaqatumuhunna fa amma man togo tobaqan an tobaq an ansori wa kullan dorobna min dori'in allazina hum an solatihim rihan sorsoron min zulumatil barri allazi anqadha zohrak min qaryatikum azaban so'adan walakin qasad. Selanjutnya ada yang ikhfa tarkik. Dari kolom kanan ke bawah, min syarri waka dihaqo fatan fa'ahuz zikro wa qad khaba man dassaha narong zata yauma yatazakkarul insanu iza sya'a ansyarah az-zakara wal unsa wa anzalna anta munziru an-nujumun kadarot yatiman fa'awa ma'an sajjaja anja'ahu wala yughni min ju' angkawizrok inna anzalnahu mang sakulat mawazinu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian iklab. Nah, iklab tuh jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka huruf nunnya itu ditukar dengan huruf min dan dibaca mendengung atau gunnah. Contohnya ada yang kanannya mim ba'di. Nah, jadi di sini nun matinya diubah jadi mim. Ini ada ambihum. Nah, di sini ada prakteknya. Kiromim baroroh hilum bihaza lanasfa'am bin nasiyah fa'ambatna fiha rabbuhum bizambihim illa min ba'di ma bi'ayyi zambin wa amma man bakhila kalla la yumbazanna. Nah, di sini lanjut ada yang ketiga, hukum mim sukun. Nah, di sini yang mim sukun itu tuh akan ditambah gunnah jika mim sukunnya ketemu dengan huruf mim dan ba. Selain itu, mim sukun dilafalkan secara jelas atau izhar. Nah, yang pertama ada idgham mimi. Itu tuh jika mim sukun diikuti oleh huruf mim, maka mim sukun dibaca mendengung atau gunnah. Durasinya 2 harokah. Contohnya di sini ada fi qulubihim maradun. Durasi mim sukunnya itu 2 harokah dengan gunnah. Contohnya alaihim muqsadah wallahu min waraihim muhitu wa amanahum min khaufi allazi at'amahum min ju'in bi izni rabbihim min kulli wa amanahum min khaufin
innaha alaihim muqsadatun ala qulubihim ma kanu at'amahum min ju'in. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ada yang ikhfa syafawi. Itu tuh jika mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dilafalkan samar dengan disertai dengung atau guna. Ada dua pendapat nih, yaitu dengan sedikit meregangkan bibir atau merapatkan kedua bibir. Nah, di sini ada contohnya, wa ma hum bimu'minin. Nah, jadi di sini tuh seakan-akan mim itu ada dua, dibaca dua harokat gitu. Kita lanjut ke prakteknya. Tarmihim bihijarotin fabashshirhum bi'azabin alim rabbuhum bidzambihim alaihim bimusaitir wa ma sahibukum bimajnun alam ya'lam bi annallaha yara kuntum bihi tukazzibun inna rabbahum bihim. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini ada yang izhar syafawi. Itu tuh jika mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba, maka mim sukun dibaca jelas atau izhar. Jelas di sini artinya tidak boleh disertai gunah dan juga tidak boleh dipanjangkan dua harokah. Ini juga harus diperhatiin nih, hindari pantulan saat melafalkan mim sukun karena ini sering terjadi pada beberapa orang. Yang kedua, berhati-hatilah pada saat mim sukun bertemu fa dan waw, karena kedua huruf ini tuh ada pada huruf bibir, kan fa, wa gitu. Sehingga sering dibaca ikhfa pada seharusnya izhar. Contohnya ada am lam tunzirhum. Nah, di sini lanjut saja ke yang prakteknya. Alaihim narun izasyamsu kuwirat ar-rabbihim yawma izin qaddamtul hayati mata'an lakum wali an'amikum mata'an lakum wali an'amikum wa ja'alahum ka'asfin wa ma hum anha bighaibin ra'auhum qalu bi ayatina hum ashabu bizambihim fasawwaha fasabbih bihamdi yauma tamliku nafsun lahum ajrun ghairu mamnun dinukum waliyadini alam naj'alil ardo wal amru yauma izin lillah amhilhum ruwaidan rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah dapat memudahkan kita dalam melakukan huruf-huruf Al-Quran dan menjadikan kita ahlul Quran. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.